Selamat malam keluarga Allah, kita kembali berjumpa dalam program ini Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry dan kita semua akan bersiap beribadah. Kami semua dari studio menyapa setiap keluarga Allah yang sudah bersiap di rumah masing-masing beribadah bersama ataupun juga pada segenap keluarga Allah yang mungkin saja masih dalam perjalanan atau bahkan di tempat pekerjaan. Tuhan memberikan kekuatan dan menibahkan keluarga Allah semua kembali dapat pulang ke rumah dan dapat beristirahat dan pastinya masih tetap mengakses channel ini untuk bisa dapat beribadah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melayani dan ditemani oleh sebelah kanan saya persis ada Rinto mainkan gitar, penyanyi juga. Lalu di sebelahnya lagi ada Pendeta Novita Sutanto dari GKI Gading Indah yang akan mewartakan firman Tuhan malam hari ini. Ada Meta, ada Gilbert, dan juga ada Kakak. Mari bersama kita bernyanyi memuji Tuhan, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau beribadah bersama di tengah minggu ini dalam kebaktian keluarga. Kiranya Bapa boleh memberkati kami semua yang akan ambil bagian dalam pelayanan, pun juga kami semua anak-anak Tuhan, keluarga Allah yang akan menyimak mendengarkan firman Tuhan nanti dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ketika lampu di rumah kita tiba-tiba padam, maka apa yang kita segera lakukan? Tentu saja kita segera mencari entah lilin atau senter atau benda apapun yang dapat membantu kita mendapatkan terang sehingga kita dapat melihat sekeliling. Allah hadir membawa terang agar kita dapat keluar dari kegelapan dan mendapatkan identitas yang baru. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 16.
Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita bernyanyi dari Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Novita Sutanto. Mari. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terang yang datang dalam kehidupan kami, inilah kami yang menyiapkan diri untuk menyambut firman-Mu. Dan firman-Mu biarlah menjadi pedoman, panduan, menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat terus hidup dalam terang kasih yang Engkau mau nyatakan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Matius, pasalnya yang keempat, Matius pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau di seberang Zebulon dan Naftali. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana, Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kira-kira kita membuka hati kita untuk firman-Nya. Keluarga Allah, kegelapan dapat datang dalam kehidupan kita dengan berbagai wujud dan bentuk. Kegelapan itu bisa datang dalam bentuk ketakutan, keputusasaan, ketidakmengertian tentang kehidupan yang kita jalani, atau bahkan kelemahan iman atau kelelahan menjalankan kehidupan kita dengan berbagai tekanan-tekanan yang datang yang membuat kita sepertinya sulit untuk melihat masa depan atau bahkan melihat hal-hal baik dalam hidup kita pada saat ini. Menjadi seperti berada dalam gelap. Dan untuk itu, kita membutuhkan terang Tuhan. Dan syukur kepada Allah yang kembali mengingatkan dan menguatkan kita. Bahwa Allah datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus menjadi terang yang kita baru rayakan kehadirannya dalam peristiwa Natal beberapa minggu yang lalu. Bahwa Natal yang kita jalankan bukanlah sebuah titik, peristiwa, atau perayaan semata. Tapi Natal yang kita rayakan adalah Natal yang mengingatkan dan menguatkan kita tentang Allah yang sungguh hadir dalam kehidupan kita, membawa pesan sukacita dan kedamaian.
Dia hadir menjadi terang yang mengusir kegelapan. Dan kehadiran Tuhan bukan hanya pada peristiwa Natal yang kita rayakan dan sudah berlalu perayaan-perayaan itu. Tapi kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang terus-menerus di dalam dunia, di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam semua pengalaman-pengalaman dan peristiwa hidup yang kita lalui. Ada Tuhan di sana. Tuhan tidak jauh. Ia dekat dan bahkan memandu hidup kita. Firman Tuhan dari dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 12-23 yang menyapa kita keluarga Allah di malam ini berbicara mengenai nubuatan Yesaya yang digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus menurut kesaksian dari Injil Matius. Nubuatan itu sendiri berbicara tentang terang yang dilihat di tanah Zebulon dan Naftali, daerah-daerah yang kecil, daerah-daerah pinggiran. Daerah-daerah yang seringkali dianggap wilayah-wilayah yang jauh dari pusat, di mana pusatnya pada masa itu adalah Yerusalem. Daerah-daerah pinggiran, orang-orang yang tersingkir yang diumpamakan sebagai mereka yang berada jauh dari terang di Yerusalem, di Bait Allah. Namun kepada mereka yang berada di pinggiran itu, kepada mereka yang jauh dari terang Yerusalem, berita tentang terang dan keselamatan itu dinyatakan kepada mereka, diberitakan kepada mereka. Bahwa mereka dimanapun berada, bahkan di tempat-tempat yang jauh dari sumber terang mereka di Yerusalem, mereka mendapatkan terang yang sejati, terang yang sesungguhnya ketika kehadiran Mesias ada bersama dengan mereka. Dan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pengikut Tuhan Yesus pada masa kini, terang itu tidak ada pada tempat tertentu. Tidak juga ada pada waktu tertentu. Terang Tuhan ada di sini, bersama kita setiap saat. Dan karena menjadi refleksi bagi kita, keluarga Allah, bahwa setiap kita yang berada dalam posisi atau situasi atau pengalaman hidup yang bagi kita terasa berat, yang bagi kita terasa gelap. Seperti ada dalam bayang-bayang atau bahkan bayang-bayang kematian. Firman Tuhan menyapa kita, mengingatkan dan menguatkan bahwa Tuhan ada bersama kita, ada bersama dengan Anda, di rumah Anda, di tempat Anda, dimanapun Anda berada. Saat ini, di sini, Tuhan itu ada. Dan ketika kita menghayati kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang akan menjadi terlihat lebih baik. Kekuatan itu akan menjadi muncul ketika kita hayati bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Lalu, apa kegelapan yang saat ini sedang Anda rasakan? Atau kegelapan apa yang Anda bayangkan akan datang dalam hidup Anda ke depan? Mungkin ada dari antara kita yang takut akan masa depan yang tidak pasti dalam kehidupan kita dengan berbagai situasi yang kita hadapi pada saat ini membuat kita rasanya gentar untuk maju ke depan. Atau berbagai rencana-rencana kehidupan keluarga yang belum jelas, rencana-rencana yang bahkan menjadi berantakan, atau rencana-rencana yang belum bisa kita pegang dan kita pastikan. Atau mungkin juga pergumulan-pergumulan kesehatan dengan berbagai upaya pengobatan atau perawatan yang datang kepada kita, atau bahkan menanti kita yang menakutkan. Atau mungkin juga tantangan-tantangan secara ekonomi dengan pekerjaan atau usaha kita. Bagaimana akan kita jalankan di tahun ini dengan berbagai situasi yang sulit. Atau mungkin juga kondisi keamanan atau situasi di tengah masyarakat yang bagi Anda bisa menjadi seperti gelap. Atau Anda mungkin juga sedang mengalami atau menjadi korban dari bencana atau musibah yang tidak bisa kita tolak, tapi nyata terjadi. Gelap itu bisa datang bagi kita dalam banyak wujud, dalam banyak bentuk. Dan kita diingatkan dan dikuatkan bahwa Tuhan itu ada dan hadir untuk menolong kita, menemani kita melangkah dalam kehidupan kita. Persoalan tidak langsung hilang, pergumulan tidak langsung lenyap, tidak otomatis kemudian hidup kita menjadi baik-baik saja dan semua terasa mudah. Tapi terang Tuhan akan membuat kita dapat melihat lebih jelas kehidupan kita. Bahwa apa yang ada di sekitar kita yang
terasa menakutkan, dapat kemudian kita lihat dengan jelas bahwa di antara semua yang menakutkan itu ada juga kebaikan, ada kasih, ada bahkan inspirasi, ada teladan dari banyak orang di sekitar kita yang bisa menolong, menguatkan kita untuk terus berjalan. Dan bahkan mata iman kita akan melihat terang Tuhan yang memandu setiap perjalanan kehidupan kita. Maka berjalan di dalam kegelapan hidup dengan meyakini terang Tuhan adalah sebuah perjalanan yang membuat kita memiliki pengharapan untuk terus maju, untuk terus juga melihat segala apa yang ada ke depan akan menjadi baik bersama Tuhan. Memasuki hari-hari kehidupan Anda ke depan, keluarga Allah, marilah terus berada dalam keyakinan iman kita. Bahwa tak pernah ada kegelapan yang terlalu gelap untuk kehadiran Tuhan. Dan bahkan kehadiran Tuhan sedikit seperti apapun kita rasakan, tapi cukup bagi kita untuk menguatkan hati dan meneruskan perjalanan kita ke depan. Dan semoga di dalam perjalanan hari-hari ke depan kita menelusuri kegelapan segelap apapun, terang Tuhan yang bersinar akan semakin terang, ataupun kalau masih ada rasa gelap dalam hidup kita, kita tahu kita berjalan menuju terang yang sejati. Teruslah menjalankan kehidupan Anda bersama Tuhan yang hadir di sini saat ini membawa terang bagi keluarga Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita saat hening sejenak. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ketika kami memejamkan mata, menundukkan kepala, Engkau tahu siapa saja di antara kami yang saat ini sedang mengalami beragam kecemasan, kekhawatiran, bahkan mungkin juga ketakutan. Engkau mengetahui situasi batin kami yang paling dalam. Ragu, cemas tentang kehidupan yang kami jalani, tanda tanya tentang pekerjaan kami, tentang anak-anak yang ada dalam fase-fase tertentu yang mungkin membingungkan bagi sebagian orang tua. Bagi generasi muda yang juga saat ini merasa sedang berjalan dalam bayang-bayang. Dalam kesemua hal yang kami rasakan saat ini, ya Allah, kami mau merasakan, kami mau melihat ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang meneguhkan kami. Sekalipun kadangkala kami ragu melihat apa betul ada Tuhan. Namun iman kami yang Engkau telah boleh karuniakan bagi kami, itu boleh tetap menyala, boleh tetap bersuara di dalam keteduhan, di tengah hiruk pikuk riuhnya kepala kami, mengatakan bahwa ada Tuhan. Keyakinan sungguh ada Tuhan di sana membuat kami merasa bahwa kami tidak akan sendirian di tengah berbagai hal yang kami alami. Ada terang
yang memandu kami. Dan terang itu makin lama akan makin menyala, makin lama makin terang. Dan membuat kami merasa yakin sungguh dan jelas untuk menempuh perjalanan kami dan yakin betul bahwa kami ada dalam tuntunan dan genggaman tangan Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Bapa, di tahun ini, tahun 2026, kami melangkah bersama dengan Tuhan, Sang Terang sesungguhnya, sejauh kami juga mau dituntun oleh terang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut panggilan Allah yang menghadirkan terang bagi kita dengan meresponsnya melalui sikap kesediaan berjuang hidup dalam terang Allah. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Dipersilakan duduk, kita bersatu teduh.